Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah pada hari ini? Ustazah harap kalian semua senantiasa sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah dan doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai tema 9 subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, mengidentifikasi sumber energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami langkah-langkah wawancara. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang kelima, memahami tempo tinggi rendahnya nada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak kekayaan alam yang ada di bumi. Kekayaan alam merupakan sumber daya alam yang berbentuk fisik. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, kita harus bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi ini dengan bijak. Indonesia termasuk negara yang diberkahi oleh Allah dengan kekayaan alam tersebut. Indonesia memiliki daratan dan lautan yang sangat luas. Berbagai macam sumber daya alam yang melimpah terdapat di Indonesia. Sumber energi. Energi sangat diperlukan makhluk hidup untuk beraktivitas ataupun untuk bertahan hidup. Matahari merupakan salah satu sumber energi. Bahkan, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Sumber energi matahari dapat menghasilkan energi panas atau kalor maupun energi cahaya. Perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut terlihat seseorang telah mengendarai mobil. Mengendarai mobil sebagai salah satu alat transportasi merupakan contoh tindakan pemanfaatan kita terhadap sumber daya energi dan perubahan energi yang terjadi. Sebuah mobil menggunakan energi kimia yang terkandung dalam bensin untuk menggerakkan mesin. Mesin mengubah energi kimia menjadi energi panas dan energi kinetik sebagai penggerak mobil. Karena itu, mobil dapat dimanfaatkan untuk penunjang aktivitas manusia sehari-hari. Sumber energi adalah benda-benda yang menghasilkan energi. Energi sendiri merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan tindakan atau kerja. Energi berasal dari bahasa Yunani, yakni ergon, yang artinya kerja. Dalam melakukan pekerjaan, kita selalu menggunakan energi, baik dengan sadar maupun tidak sadar. Misalnya, ketika kita sedang berjalan, kita telah menggunakan energi. Berikut beberapa contoh sumber energi yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Tanpa matahari, tidak ada kehidupan di bumi. Selain menghangatkan bumi, matahari sangat diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, energi panas matahari dimanfaatkan oleh manusia untuk menjemur pakaian, padi atau ikan asin, dan sebagai sumber energi listrik dengan panel surya. Yang kedua, minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil. Pemakaian minyak bumi dilakukan dengan cara pengolahan terlebih dahulu. Hasil pengolahan minyak bumi diantaranya berupa bensin yang digunakan untuk bahan bakar motor atau mobil, solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, aftur,
digunakan untuk bahan bakar pesawat, minyak tanah untuk bahan bakar kompor, dan aspal untuk penghalus jalan. Yang ketiga, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber energi. Salah satunya di negara Belanda yang telah lama memanfaatkan energi angin untuk memutar kincir. Kincir tersebut digunakan untuk membantu menggiling gandum, sehingga di negara Belanda dikenal sebagai negara kincir angin. Angin juga dimanfaatkan nelayan. Pada saat berangkat, nelayan memanfaatkan angin darat. Ketika kembali pulang ke daratan, nelayan memanfaatkan angin laut. Yang keempat ada air. Air menyimpan sejumlah energi, seperti air terjun. Energi air terjun digunakan untuk menggerakkan turbin pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, air yang mengalir digunakan sebagai sarana transportasi di beberapa daerah, misalnya di Pulau Kalimantan. Yang kelima ada baterai. Baterai menyimpan energi kimia. Pada penggunaannya, energi kimia akan berubah menjadi energi listrik. Baterai biasa dipakai pada mobil mainan, jam dinding, radio, kamera, remote, dan lain sebagainya. Yang keenam ada makanan. Ketika kita kelaparan, tubuh akan terasa lemas. Namun, setelah kita makan, tubuh kita kembali bugar. Sebab makanan yang telah kita makan berubah menjadi energi. Setelah memiliki energi, kita dapat melakukan aktivitas. Fungsi makanan bagi tubuh adalah sebagai sumber energi dan sebagai pembangun tubuh. Yang ketujuh ada listrik. Energi listrik berasal dari arus listrik. Arus listrik dapat timbul dari suatu pembangkit listrik. Beberapa pembangkit listrik diantaranya ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu dari alam yang bisa digunakan manusia untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis, maka dapat diproduksi kembali dalam jangka waktu yang relatif singkat. Produksi tersebut dapat dilakukan secara alami maupun dengan bantuan manusia. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui sebagai berikut. Ada hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Hewan adalah jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hewan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hewan liar dan hewan peliharaan. Yang kedua ada tumbuhan. Tumbuhan merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan penyebaran sangat luas. Hampir di seluruh wilayah di dunia ini memiliki tumbuhan, bahkan di dasar laut sekalipun. Tumbuhan sebagai sumber daya alam dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yakni hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. 3. Air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi seluruh kehidupan di bumi. Bukan cuma kehidupan manusia, semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Air dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui jika dikelola dengan baik dan memperhatikan siklusnya. Namun, terdapat pula air yang digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu air aquifer. 4. Tanah.
Tanah merupakan lapisan kulit bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Terdapat banyak jenis tanah yang ada di dunia ini. Jenis-jenis tanah tersebut biasanya tersebar sesuai dengan iklim dari suatu wilayah. Tanah subur sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui sangat bermanfaat untuk media tanam dalam bidang pertanian dan perkebunan. Tanah sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui juga menjadi tempat penyimpanan mineral-mineral dan benda-benda logam yang dihasilkan oleh alam. Dan yang kelima ada udara atau angin. Udara merupakan elemen yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Manusia dan makhluk hidup lain menggunakan oksigen untuk bisa bernafas. Oksigen merupakan salah satu gas yang tersimpan di dalam udara. Udara sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui masih menyimpan berbagai gas lain yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kehidupan. Gas-gas yang terkandung di dalam udara antara lain adalah nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, hidrogen, kripton, dan kumpulan gas lainnya. Langkah-langkah wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau otoritas. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi, mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau sebagai sumber informasi. Fungsi wawancara adalah untuk mendapat informasi dari narasumber atau responden yang ditanyai. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk menghindari kesalahan informasi yang simpang siur serta mendapat klarifikasi dari narasumber. Berdasarkan pelaksanaannya, wawancara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Hal-hal yang harus kita lakukan sebelum wawancara diantaranya: 1. Menentukan topik wawancara. 2. Menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. 3. Mengetahui identitas narasumber secara umum. 4. Menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. 5. Membuat garis besar atau daftar pertanyaan. 6. Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Dan yang ketujuh, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Sedangkan hal-hal yang harus kita lakukan pada saat wawancara diantaranya: 1. Datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. 2. Bersikap sopan santun, wajar, dan ramah. 3. Dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. 4. Bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai topik wawancara. 5. Hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. 6. Mencatat hal-hal yang penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. 7. Jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara. Dan yang ke-8, selesai wawancara, ucapkanlah terima kasih kepada narasumber. Sedangkan hal-hal yang kita lakukan setelah selesai melakukan wawancara diantaranya sebagai berikut: 1. Membuat laporan. 2. Menuliskan laporan hasil wawancara. Dan yang ketiga, menuliskan kesimpulan. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Warga negara adalah seorang warga yang tinggal di sebuah negara serta memiliki hak dan kewajiban menjadi seorang warga negara di negara tersebut.
sebagai warga negara yang baik dan taat peraturan, tentu saja kita semua harus menjalankan hak dan kewajiban kita. Selain itu, kita sebagai WNI juga wajib untuk menjalankan hak dan kewajiban warga negara dalam pelestarian lingkungan supaya kita senantiasa selalu bisa menikmati keindahan dan keanekaragaman lingkungan Indonesia. Kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban sendiri adalah suatu hal yang harus ditaati. Jika kewajiban dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Kita sebagai warga negara yang baik harus menjalankan kewajiban warga negara yang telah diatur dalam undang-undang. Berikut ini adalah contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, kewajiban untuk menaati peraturan. Yang ketiga, kewajiban untuk menghargai orang lain. Yang keempat, kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Dan yang kelima, kewajiban untuk melakukan pembelaan negara. Sedangkan hak adalah sesuatu yang telah menjadi milik kita sendiri dan terserah kita untuk menggunakannya atau tidak. Dalam arti lain, hak ini sifatnya tidaklah wajib. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah tertera dengan jelas undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia. Berikut ini merupakan contoh hak sebagai warga negara. 1. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. 2. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka. 3. Setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan. 4. Setiap warga negara berhak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dan yang kelima, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Memahami tempo tinggi rendah nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau talat tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Nada dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam karya tersebut. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Istilah nada sering dipertukarkan penggunaannya dengan not, walaupun kedua istilah tersebut memiliki perbedaan arti. Energi di dalam setiap kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sangat diperlukan keberadaannya, baik untuk beraktivitas maupun untuk bertahan hidup. Salah satu sumber energi terbesar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di muka bumi ini adalah matahari. Sumber energi matahari memiliki banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh makhluk hidup di bumi ini. Pemanfaatan energi tidak hanya dirasakan dan diciptakan oleh sumber energi panas saja. Sesuai dengan hukum energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat juga dimusnahkan, namun bisa berubah menjadi bentuk energi lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan matahari untuk kita. Pada pagi hari, matahari mengirimkan sinarnya yang membawa panas dan cahaya untuk kita. Sinar matahari mengandung sebab-sebab yang dibutuhkan dalam kehidupan. Matahari dengan sinarnya adalah dasar hidup dan kehidupan. Matahari adalah sumber panas dan tenaga yang dapat menggerakkan makhluk-makhluk Allah. Hal ini dituangkan dalam Quran surah Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan untuk memahami materi tersebut.
Marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.